Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang literasi digital bagi pendidik profesional era Society 5.0. Di sini saya mengambil materi dari Seminar Nasional dalam rangka Disnatalis Persekolahan Nusantara Indah ke-37 dan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang ke-17 yang dikemas dalam webinar mengangkat tema Peluang dan tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada era Society 5.0. Diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2022. Pada kesempatan kali ini saya mengambil dari materi Prof. DRE Mulyasa, MPD. Beliau membahas tentang berbagai macam hal dari apa itu Society 5.0, kemudian apa saja tantangan guru profesional di era Society 5.0, dan bagaimana cara penanganannya yang tepat. Pertama-tama di sini kita akan membahas tentang apa itu Society 5.0. Prof. Mulyasha menyebutkan bahwa Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Kemudian, Prof. Mulyasha juga menyampaikan agar manusia memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mencapai tujuan dan jangan sampai diperbudak oleh teknologi. Itulah inti dari pemikiran Society 5.0 menurut Prof. Mulyasha. Prof. Mulyasha di sini juga mengatakan bahwa jika kompetensi dan karakter lebih dikedepankan dalam pendidikan yang berkualitas, yang sedang disosialisasikan di seluruh Indonesia. Ini fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan fokus pada pengembangan karakter. Pendidikan yang berkualitas harus diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi 5.0 yang sedang kita hadapi, yaitu yang pertama, kemampuan baca siswa rendah, kemudian skor STEAM di bawah rata-rata, kemudian terjadi tren penurunan kemampuan, kemudian persentase pencapaian PISA masih rendah dan masalah pemerataan mutu. Selanjutnya, Prof. Mulyasha juga menyampaikan ada beberapa karakteristik guru yang dapat menghambat proses belajar peserta didik, diantaranya yaitu yang pertama, tidak memahami kebutuhan belajar siswa, yang kedua, sering tidak hadir. Yang ketiga, cenderung menolak perubahan. Dan yang keempat, tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik dan tidak fleksibel dalam pembelajaran. Namun, di sini Prof. Mulyasha menemukan beberapa keterampilan dasar yang dapat agar kita tetap bisa bersaing dengan teknologi, kemudian agar kita bisa hidup nyaman dengan teknologi, dan agar kita tidak tersisih dari teknologi. Ada 3, yaitu yang pertama learning skill, yaitu yang meliputi membekali anak-anak berpikir kritis, kemudian menjadi orang-orang yang kreatif dan mampu berkolaborasi dan mampu berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada literasi skill yang mencakupi yang pertama mampu memperoleh informasi dengan cepat dan juga mampu mendayagunakan media dengan baik dan mampu menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu yaitu life skill yang meliputi pertama bertindak secara fleksibel, kedua mampu memimpin, ketiga mampu memiliki berbagai inisiatif, dan yang keempat produktif dan memiliki kemampuan bersosial. Selanjutnya Prof. Mulyasha menjelaskan ada beberapa perubahan paradigma pembelajaran di era Society 5.0, yaitu yang pertama ada dari belajar sebagai kewajiban
atau tugas, menjadi belajar menuju pengalaman yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, dari guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan, menjadi guru sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yang ketiga, dari kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi, menuju pembelajaran memanfaatkan teknologi. Selanjutnya ada perubahan peran guru di era Society 5.0. Yang pertama itu dari mulut besar banyak ceramah atau memberitahu menuju mulut kecil sedikit ceramah atau siswa banyak mencari tahu. Yang kedua, telunjuk jentik sering menyalahkan atau siswa kurang kreatif menuju tangan terbuka terhadap kesalahan atau siswa kreatif. Kemudian yang ketiga, dari mata kecil atau tidak memperhatikan siswa yang memerlukan motivasi menuju mata lebar, maksudnya yaitu memperhatikan siswa yang memerlukan motivasi. Kemudian yang keempat, dari guru yang aktif menjadi guru yang kreatif. Itulah guru profesional yang siap menjadi guru profesional di era Society 5.0. Selanjutnya, di sini Prof. Mulyasya menjelaskan ada cara menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tuladan atau guru itu di depan harus jadi teladan. Kemudian ing madyo mangun karso, yaitu di tengah membangun perkasa. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani, di belakang menjadi pendorong atau motivator. Kemudian cara yang kedua dengan menerapkan budaya timur. Yang pertama, silih asah, yang kemudian silih asuh, dan juga silih asih dan juga silih asuh atau gotong royong. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.